Fakta dan data membuktikan kalau secara umum peningkatan performa yang ditunjukkan Indonesia khususnya di timnas senior benar-benar membuat media-media asing kini gencar menyoroti tiap hal yang berkaitan dengan tim Garuda. Itulah kenapa segala hal yang berkaitan dengan timnas Indonesia di segala jenjang kini selalu dianggap menarik, baik dari sisi tim, pemain-pemainnya, sampai ke pelatih saat ini. Nah, untuk timnas U23 ini, jelas yang bikin tim ini jadi sorotan tentu keberadaan Gerard van den Berg, Simon Tamata, serta Frank van Kempen yang merupakan nama besar khususnya di sepak bola Belanda. Yap, kolaborasi mereka bertiga cukup menyita perhatian terutama untuk bisa mengembangkan timnas U23 yang dihuni pemain-pemain dari Liga Indonesia. Dan sebelum maju ke kualifikasi Piala Asia, terlebih dahulu tim ini akan berjibaku di Piala AFF yang mana Indonesia sukses memastikan satu tempat di semifinal. Nah, Garuda Muda sendiri akan melawan Thailand, sedangkan di pertandingan lain ada Vietnam yang akan bersua kuda hitam Filipina. Menariknya, meskipun bola belum ditendang, Vietnam sendiri sepertinya udah merasa tantrum. Hal itu disinyalir karena kecemburuan mereka yang meskipun sama-sama lolos, namun tetap saja seolah nggak dianggap ada, lantaran lebih banyak yang menyoroti laga Indonesia versus Vietnam. Dan Vietnam sendiri sesumbar akan mudah melaju ke final untuk kemudian menantang Indonesia. Namun di satu sisi Filipina merasa kalau Vietnam terlalu meremehkan mereka. Sehingga apapun caranya, skuad asuhan Gareth McPherson bertekad untuk membungkam mulut besar Vietnam yang merasa kepedean laga akan berjalan mudah. Piala AFF U23 udah memasuki babak semifinal, di mana di luar dugaan Malaysia yang dijagokan akan lolos bersama Indonesia dari grup A harus menanggung derita karena cuma bisa finish di peringkat 3 di bawah Filipina yang akhirnya memastikan posisi runner-up terbaik. Yap, slogan, kita ada peningkatan. Kayaknya mulai harus ditata lagi deh sama mereka karena sejatinya ya mereka masih tertinggal. Nah, berbicara soal semifinal, jelas ini akan jadi tantangan berat bagi timnas Indonesia. Sebab lawan di babak itu adalah Thailand, yang biar gimana pun tetap jadi lawan yang sulit dihadapi. Pelatih Gerard van den Berg sendiri mengakui jika Thailand adalah tim yang bagus, sehingga timnya akan benar-benar diuji sejauh mana perkembangannya. Thailand punya struktur yang rapi, tapi kami punya catatan bagus dan akan bermain tanpa beban. Saya baru menonton cuplikannya, dari yang saya lihat mereka sangat terorganisir. Kami akan mempelajari mereka lebih lanjut karena jelas mereka layak berada di semifinal, ucap van den Berg pada media. Ya, Van den Berg sendiri jelas punya PR besar, terutama dalam hal finishing. Sebab dari 3 pertandingan di fase grup, Indonesia cuma bisa cetak gol lawan Brunei. Sedangkan pas lawan Filipina, emang sih bikin gol, tapi itu juga berasal dari own goal. Terus pas lawan Malaysia 0-0, sehingga ya mau tak mau, dengan pemain yang ada, Coach Gerard harus memutar otak, menemukan solusi. Terutama jelas soal mengatasi absennya Arkan Fikri yang selama ini diplot sebagai motor serangan. Meskipun begitu, kita nggak boleh pesimis karena biar gimana pun catatan kita juga ada yang positif kok. Dimana dari 3 match di grup, kita nggak pernah kalah plus nggak pernah kebobolan. Tapi kembali lagi, melawan Thailand situasinya jelas beda dan tekanan di babak gugur jelas beda dari fase grup, kan gitu. Lebih lanjut, laga melawan Thailand nanti diketahui juga udah mendapatkan sorotan dari banyak media asing. Tentu semua penasaran tentang gimana kiprah Garuda Muda sebelum nantinya mentas di Asia. Hal yang diketahui cukup membuat Vietnam iri. Yap, salah satu media di sana yakni Soha.vn menegaskan jika Indonesia bukan merupakan ancaman sejati. Sebab mereka berpendapat kalau Indonesia U23 cuma bisa menang dan main bagus ketika ketemu tim di bawahnya. Namun di 2 laga versus Filipina dan Malaysia, mereka merasa Indonesia tanpa diaspora ya gitu-gitu aja mainnya.
Itulah kenapa Vietnam merasa pede kalau ketemu Indonesia. Mereka yakin bisa menang kendati main di GBK sekalipun. Lebih lanjut, media Vietnam sendiri sepertinya merasa sangat pede untuk lolos ke final. Bahkan mereka menantikan laga melawan Indonesia di final. Akan tetapi, menurut sang pelatih, Kim Sang-sik, ia hanya ingin fokus main dari laga per laga. Apalagi menurutnya, Indonesia juga tidak semudah itu dikalahkan meskipun penuh dengan catatan. Ia tahu tim ini adalah tim yang baru dibentuk di bawah asuhan pelatih baru. Namun ia juga nggak bisa menapik fakta kalau tim Garuda diperkuat 12 pemain yang sudah bermain di Piala AFF Senior akhir tahun lalu. Yang mana ketika itu, Vietnam yang tampil full squad cuman bisa menang 1-0 atas Indonesia yang tampil dengan skuad U22. Itulah kenapa sekali lagi Kim Sang-sik memilih untuk tetap kalem menatap laga demi laga. Indonesia sangat kuat dan sangat terorganisir. Seluruh tim harus fokus pada setiap pertandingan menurut rencana dan menentukan tujuan. Ini hal yang terpenting saat ini. Dan kami tidak harus berpikir lebih jauh. Tak masalah siapapun lawannya, yang terpenting adalah fokus bermain dengan strategi tepat dan memaksimalkan kemampuan sendiri. Ucap pelatih asal Korea Selatan tersebut dikutip dari soha.vn. Di sisi lain, pelatih Thailand U23, Thawachai Damrong Ontrakul, menegaskan jika timnya sangat bisa untuk mengalahkan Indonesia kendati main di GBK sekalipun. Baginya, ini akan jadi pertandingan yang menarik karena biar gimana pun ia paham Indonesia dilatih oleh sosok-sosok dengan nama besar di sepak bola Eropa. Sebenarnya itu hal yang bagus, bertanding dengan tekanan supporter Indonesia yang besar di GBK. Kami sudah berbicara dengan kapten bahwa kami akan bermain melawan Indonesia karena mereka punya basis fans yang besar. Saya percaya fans Indonesia juga menyukai kami. Kami sudah berada di sini sejak awal turnamen dan ingin terus melaju. Saya rasa ini hal yang baik. Saya percaya jika kami ingin menang, kami harus melewati Indonesia. Ucap Thawachai pada media. Yap, Thailand sendiri sebenarnya dari sisi hasil serta permainan sepanjang turnamen, mereka cenderung biasa aja karena cuma mampu meraih 4 poin dari 2 laga. Menang 4-0 atas Timor Leste dan imbang 0-0 lawan Myanmar. Tapi kembali lagi, Thailand tetaplah Thailand, mereka selalu jadi batu sandungan nyata untuk Indonesia sejak zaman dahulu. Sementara itu, terkait Vietnam yang merasa pede bakal mudah melaju ke final dan sok-sokan nantangin Indonesia, pada akhirnya disambut sinis oleh beberapa pihak. Hal itu lantaran Vietnam terlalu menganggap remeh Filipina. Ya, pasukan Gareth McPherson udah membuktikan jika mereka layak diperhitungkan. Melalui gaya bermain defense counter serta fisikal yang kuat, Filipina nyatanya mampu membuat Malaysia mewek. Kemudian mereka juga sangat menyulitkan Indonesia yang cuma kalah 1-0 itu pun lewat own goal dan berhasil memastikan tiket semifinal usai di laga terakhir menang atas Brunei. Ya, menurut Mimin pribadi nih ya, Huyan nggak boleh tuh sesumbar bisa menang semudah itu atas Filipina. Sebab biar gimana pun Filipina punya 7 pemain abroad yang mayoritas berkarir di luar Asia Tenggara, seperti Thailand, Jepang, Spanyol, dan Amerika Serikat. Nah, salah satu nama yang paling disorot adalah John Lucero, gelandang tengah yang main di Kanchanaburi FC yang sebelumnya tampil di Rayong United. Yap, Lucero mencatat 24 penampilan dan 6 assist musim lalu di semua kompetisi, termasuk di AFC Champions League 2 yang menjadikannya sebagai motor serangan di lini tengah Filipina. Dan di timnas senior sendiri, dia udah mencatatkan 2 caps. Kemudian nama lain yang patut diwaspadai adalah Javier Mariona, winger 20 tahun yang memperkuat FV Alta FC di Liga 3 Amerika Serikat, di mana musim 2024-2025 Javier mencatatkan 13 penampilan di semua ajang. Dan perlu diingat, Javier sendiri juga menjadi andalan di timnas senior Filipina dengan 6 caps yang udah dilakoni sejauh ini. Lalu ada pun Otto Bisong yang di partai perdana jadi aktor kemenangan atas Malaysia lewat brace-nya. Intinya, 4 tim yang main di semifinal itu selevel semua, termasuk Filipina yang jadi kuda hitam dan siapa tahu tiba-tiba nongol di final ngalahin kesombongan Nguyen Mania. Suara pagi lantang memanggil, kapan mimpi tak lagi berjeda. Tembus patah
Yap, terlepas dari apapun, Indonesia sendiri meskipun penuh catatan tetap punya peluang yang besar untuk jadi juara. Asalkan para pemain benar-benar bisa nerapin instruksi yang diinginkan Coach Gerald. Insya Allah semua aman. Karena pas di laga versus Malaysia, penyakit pemain lokal seolah kumat lagi, yaitu gocek-gocek gak jelas serta lama dan salah dalam bikin keputusan. Ibaratnya dapat bola nggak langsung passing, tapi lebih kemaksa buat ngelewatin yang ujung-ujungnya kena counter. Ya mudah-mudahan apa yang terjadi di laga versus Malaysia bisa jadi pelajaran kalau mereka nyatanya belum sehebat itu hanya karena menang 8-0 dari Brunei. Meskipun begitu, kita tetap harus dukung dan doakan karena biar gimana pun mereka adalah calon-calon penerus di timnas senior. Kalau konsisten, kan gitu. So buat semua elemen timnas khususnya U23, tuntaskan Piala AFF ini dan lakukan semaksimal mungkin. Baru setelah itu, kita bisa mengukur kira-kira sejauh apa kita bisa berbuat banyak di Asia. Untuk itu, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.